lagi salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan batch 3 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Brigita Severis Sorani. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan batch 3 dari LPTK Sekolah Tinggi Santo Yakobus Maroke. Saya mengajar di SDK Kedindi, Kecamatan Reok, Kelurahan Wangkung, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saya akan melaksanakan pembelajaran hari ini dengan tema Daud Sang Pemimpin. Itu saja yang perlu saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Tentunya ya, dengan luar biasa ini, yang paling pertama kita datang dari rumah itu yaitu menjaga kesehatan ya, kesehatan secara fisik, menjaga tubuh kita ya, kesehatan secara ya jiwa dan rohani. Kalau secara fisik tentunya kita harus membersihkan atau merawat diri ya, dari rumah harus mandi, sikat gigi atau berolahraga. Jadi yang paling penting makan makanan sehat dan bergizi serta ya berolahraga karena olahraga itu sangat penting bagi kesehatan tubuh kita. Oke, baik anak-anak. Sebelum kita mulai dengan pelajaran kita hari ini, mari kita ya berdoa karena sebagai umat beragama tentunya ya yang paling pertama kita harus berdoa. Saya pilih Nadine untuk memimpin doa dalam pembelajaran ini. Teman-teman, marilah kita mengambil sikap untuk berdoa dalam nama Bapa, dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Yesus Sang Mesias, pada hari ini kami mau belajar untuk mengenal sejarah kesempatan yang menempatkan Daud sebagai seorang pemimpin yang menjaga kerajaan dan kejayaan. Bantulah kami untuk mampu menyadari bahwa Engkau mau menghendaki kami menjadi pemimpin. Bantulah kami untuk memiliki hati yang suci, hati yang penuh dengan cinta kasih, serta hati dengan selalu sejahtera. Janganlah Anda yang menjadi hati menjadi supaya Engkau telah menjalankan apa yang menjadi kehendak kami. Sebab Engkau lah Tuhan dan kebenaran kami. Amin. Dalam Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Oke, baik, silakan duduk. Terima kasih. Baik anak-anak, apakah semuanya hadir pada hari ini? Oke, baik. Kalau begitu, supaya ya, karena pelajaran kita hari ini tentang kepemimpinan, ya, dimana kalau misalnya nanti kita dipilih menjadi pemimpin, apa yang perlu kita buat? Mari kita simak video pada gambar di depan ini. Jadi video ini tentang ya seorang pemimpin yang bagaimana ya dia peka terhadap rakyatnya yang sedang menderita. Where's the water? Is it really? Then what do we do? Help! We'll be stuck here forever. Do not panic! Do not panic! We are trained professionals! Just stay calm. We are going around the leaf. Around the leaf? I don't think we can do that. Oh,
nonsense. This is nothing compared to the twin of 93. That's it, that's it. Good. You're doing great. There you go, there you go. Watch my eyes, don't look away. And here's the line again. Thank you, Mr. Soil. Good job, everybody. Oke, baik, itu adalah video di mana ya pemimpin harus peka dengan rakyat atau harus peka dengan masyarakat ketika mengalami masalah. Jadi baik supaya ya ibu mengetahui bahwa anak-anak yang menonton dengan hikmat atau menonton dengan tekun. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan ya, pertanyaan-pertanyaan penuntun supaya ya kamu bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Pertanyaan pertama ya, apa yang dimaksudkan dengan pemimpin? Michelle? Pemimpin adalah orang yang memimpin atau membimbing sebuah kelompok atau organisasi untuk mencapai tujuan bersama. Oke, baik. Tepuk salut dulu untuk Giselle. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Ya, pertanyaan kedua. Bagaimana sikap seorang pemimpin? Dari seluruh sana. Semangat sedikit. Sikap seorang pemimpin adalah empati terhadap anggota tim dan bertanggung jawab. Iya, baik. Itu jawaban dari Nesa. Tepuk salut dulu untuk Nesa. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Pertanyaan nomor 3 ya. Apa contoh dari sikap pemimpin yang dapat dilakukan dalam hidup sehari-hari? Alfa. Tanggung jawab dan kejujuran. Iya, tanggung jawab dan kejujuran. Jadi baik anak-anak, dari setiap jawaban kalian itu semuanya benar, semuanya bagus. Jadi menjadi seorang pemimpin seperti itu ya, seperti dalam video yang sudah kita nonton ya. Baik, tujuan pembelajaran kita ya hari ini bahwa peserta didik atau ya siswa bisa mengenal tokoh-tokoh dalam perjanjian lama, yaitu ya mengenal tokoh Daud ya yang dipilih oleh Allah menjadi raja Israel, sehingga kita bisa meneladani sikap-sikap Daud ketika menjadi pemimpin. Dan itu adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Masih semangat? Supaya lebih semangat, mari kita ice breaking dulu. Silakan berdiri. Semangat. Daki gunung yang melintasi padang untuk hijau membentang. Yesus besertaku. Daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang untuk hijau membentang. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada. Di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di dukaku kau ada. Karena engkaulah Yesusku. Baik anak-anak, ya jadi karena pelajaran kita tentang kepemimpinan, jadi Daud ini di dalam ajaran kitab suci ya, Daud sudah dipilih oleh Allah melalui ayahnya Samuel, diurapi menjadi raja. Sekarang kalian supaya lebih paham lagi, mari kalian perhatikan gambar yang ada di depan ini. Kira-kira gambar apa saja? Ada Siapa?
lihat ya. Jadi gambar di depan ini ya, seperti yang kalian sudah jawab bahwa di mana ya si Daud yang masih muda ya dipilih menjadi raja. Selain pekerjaannya Daud pengembala domba, dia juga ya bisa menjadi pemain musik kecapi. Ya, gambar yang berikut sebelahnya itu adalah ya si Daud bisa melawan Goliat. Oke, baik. Jadi setelah ini mari anak-anak saya pilih satu orang ya untuk membaca cerita tentang kisah Daud ya. Nadine saya pilih untuk membaca cerita tentang Daud. Mari, Nadine, maju. Kisah Daud berdasarkan kitab suci 1 Samuel 16 1-23. Daud lahir tahun 1004 sebelum Masehi dalam keluarga Isai. Daud anak terakhir dari 8 bersaudara. 3 diantaranya disebutkan dalam Alkitab, yakni Eliab, Abinadab, Syama. Daud sehari-hari mengembalakan domba. Ia pengembala yang baik. Ia melindungi domba-dombanya dari serangan binatang buas maupun perampok. Kedekatan Daud dengan Allah membuat perasaan imannya berkembang dengan baik. Perasaan imannya itu ia ungkapkan dalam bentuk mazmur. Daud juga pandai bermain kecapi dan suling karena ia sering dipanggil Raja Saul untuk menghiburnya. Meskipun tidak bisa dikatakan gagah dibandingkan saudara-saudaranya, Daud berparas tampan. Daud adalah tokoh yang penting dalam sejarah keselamatan. Daud mendapatkan janji dari Allah bahwa keturunannya akan lahirlah Mesias. Daud adalah kakek moyang Yesus Kristus. Yesus dalam Injil sering dipanggil Mesias, anak Daud. Daud mulai dikisahkan dalam Alkitab pada saat Raja Saul mulai surut. Samuel diperintah Tuhan untuk mengundang Isai pada saat upacara pengorbanan di Bethlehem. Pada saat upacara itu, para tua-tua dan Isai bertanya kepada Samuel. Katanya, adakah kedatanganmu ini membawa selamat? Jawab Samuel, ya benar, aku datang untuk mempersembahkan kurban kepada Tuhan. Kuduskanlah dirimu dan datanglah dengan aku ke upacara pengorbanan ini. Samuel 16:6-13. Ketika mereka itu, Raja Saul setia lagi pada Allah karena Raja Saul tidak setia lagi pada Allah karena roh Allah meninggalkan dia. Saul mulai diganggu oleh roh jahat. Ketika dipanggil roh jahat, Saul merasa tidak nyaman. Lalu Raja Saul meminta pada hamba-hambanya untuk mencarikan orang yang dapat bermain kecapi dengan baik agar perasaannya tenang. Maka dibawalahnya kepada Daud yang pandai bermain kecapi. Memiliki wilayah yang luas. Daud menjadi raja yang mempersatukan seluruh suku keturunan Yakub dan mencapai masa kemasan. Raja Daud diurapi dan dibimbing Tuhan. Namun demikian, suatu saat Daud juga melakukan dosa di hadapan Tuhan. Ia tidak lagi mengandalkan Tuhan, melainkan mengandalkan jumlah prajuritnya. Peperangan bagi Daud akhirnya menjadi kesukaan. Oleh sebab itu, Daud tidak diizinkan membangun bait suci. Oleh keturunannya lah bait suci akan dibangun. Ya. Baik, jadi ya yang dibacakan oleh Nadine itu tentang kisah Daud, mulai dari awal hidupnya si Daud sampai ya Daud dipilih oleh Allah atau diurapi ya oleh Allah menjadi raja. Dari bacaan yang dibacakan oleh teman Anda tadi si Nadine, jadi ada sekarang kalian dibentuk dalam kelompok untuk mengerjakan tugas-tugas yang Ibu berikan. Jadi sekarang dibuat dalam kelompok, sekarang kerja di halaman ini.
Ya, sekarang kalian kerja sudah. Tugas. Kerja. Kerja sudah. Sudah? Ya, Bu. Sudah atau belum? Ya, kerja sudah. Ya, sebentar setiap kelompok untuk satu orang untuk mempresentasikan kamu punya tugas. Oke. Sudah? Sudah? Sudah, Kelompok siapa yang mau tampil pertama? Hah? Kelompok 1, 2, atau 3? Oke, baik, ini ya. Oke, kelompok 1 bahas pertama ya. Kelompok 2 dan 3 mari kita yang mendengar hasil presentasi. Maju. Mari kita dengar. Selamat siang teman-teman, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan diskusi kami pada hari ini. Yang kami akan ceritakan adalah ringkasan bagaimana Daud menjadi raja. Daud menjadi raja karena dipilih dan diurapi Tuhan melalui Nabi Samuel untuk menggantikan Raja Saul yang tidak lagi berkenan kepadanya. Setelah Saul wafat, Daud awalnya memerintahkan Yehuda, Hebron, dan akhirnya seluruh suku Israel datang untuk mengangkatnya menjadi raja atas seluruh Israel di Yerusalem yang menandai persatuannya dengan bangsa. Jadi itulah yang kami diskusikan pada hari ini. Sekian dan terima kasih. Ya, kita beri tepuk tangan dulu. Sekarang kelompok 2. Mari kelompok 2 harus lebih semangat dari kelompok 1. Selamat siang teman-teman. Siap. Teman-teman, menurut kisah Daud, Daud lahir pada tahun 2004. Dia anak Isa dari 8 bersaudara. Tuhan tidak lagi berkenan kepada Raja Saul dan memerintahkan Nabi Samuel untuk mengurapi salah satu anak Isa di Bethlehem sebagai Raja Israel. Itu saja teman-teman diskusi kami. Oke, kita beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Mari kelompok 3 ini ya. Dari sekian laki-laki dari kelompok 3 yang tampil. Oke. Silakan. Selamat siang teman-teman. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Kami akan menceritakan kisah Daud.
Daud pantas menjadi Raja Israel. Walaupun dia masih muda, tapi orang Israel percaya bahwa dia adalah Raja Israel. Dan Daud bisa memainkan alat kecapi dan dia bisa melawan Raja Simeon. Itu saja hasil diskusi kami. Oke, baik. Dari 3 kelompok, mari kita ya tepuk salut untuk diri sendiri. Kalau salut untuk diri sendiri, ya taruh di pipi tangan jempol ya. Tepuk salut untuk diri sendiri. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Ya, baik ya. Jadi itulah ya hasil dari diskusi kelompok Anda. Jadi ya kita sudah mendengar bahwa setiap kelompok 1, 2, dan 3 ini mereka atau kalian sudah mempresentasi atau membahas hasil-hasil diskusi kalian. Jadi ya pada intinya Daud ini adalah ya dalam perjanjian lama dia adalah raja yang menjadi inspirasi bagi kita. Ya. Kenapa menjadi inspirasi? Sikap kepemimpinannya sangat tegas, sangat baik, dan dia dipercayakan oleh Allah menjadi Raja Israel. Jadi Daud adalah tokoh inspirasi. Misalnya sikap-sikap Daud tadi apa? Yang kamu dengar tadi apa sikap-sikap Daud? Tegas. Selain itu, semua sudah paham? Sudah. Oke, baik anak-anak. Sekarang kita ya kerja soal evaluasi pembelajaran kita hari ini. Kerja sudah. Kerja.
saya akan mengukuhkan kerajaan. Jadi dengar, keturunan Daud itu yaitu kita, secara kita ya, dalam seluruh dunia. Jadi kita adalah keturunannya Daud. Selain itu ya, Tuhan juga janji mengukuhkan kerajaan. Jadi kita generasi muda ya, bahwa kita juga disebut sebagai keturunan Daud. Jadi Tuhan juga akan selalu menyertai kita ya. Dari pelajaran ini mengajar, selain Tuhan mengajarkan setia pada janjinya, Tuhan juga senantiasa menyertai kita. Jadi tentang pemimpin, anak-anak, tentang pemimpin itu tidak harus jadi gubernur, tidak harus jadi presiden, tetapi pemimpin itu kita temukan dia di dalam keluarga. Di dalam keluarga pemimpin kita adalah bapak atau mama, atau kita biasa sebut orang tua. Jadi pemimpin di dalam keluarga itu adalah orang tua. Jadi orang tua itu ya yang sudah melahirkan kita. Tentunya orang tua juga ya, orang tua juga punya jiwa atau semangat kepemimpinannya. Jadi kita belajar dari sikap atau sifat-sifat orang tua yang mempunyai jiwa kepemimpinan. Maka ya, orang tua bisa menjadi penasihat atau petua-petua sehingga kita bisa berkomunikasi dengan mereka, terutama jika ada hal-hal yang kurang mengerti. Jadi tanya dengan orang tua. Oke, baik anak-anak. Selain itu juga ya, kita adalah generasi muda calon pemimpin di masa yang akan datang. Jadi kita adalah calon pemimpin. Kita bisa belajar dari sikap orang tua. Jadi itulah tentang kepemimpinan. Baik, jadi sudah mengerti? Sudah mengerti? Oke, sekarang pembelajaran evaluasi kita sampai di sini. Nanti waktu yang berikut kita akan bertemu lagi. Mari kita siapkan diri untuk berdoa. Ya, berdoa. Kisel berdoa. Ya, kita doa. Bapa kami